Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi sosiologi pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Baiklah, langsung saja kita untuk melakukan pembacaan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Ardi Prasetyo. Kepada Ardi dipersilahkan. Manusia dan kebudayaan. Manusia dalam bahasa Inggris disebut man. Arti dasar dari kata ini tidak jelas, tetapi pada dasarnya dapat dikaitkan dengan mens, Latin, yang berarti ada yang berpikir. Demikian halnya arti kata anthropos, Yunani, tidak begitu jelas. Semula anthropos berarti seseorang yang memiliki ke atas. Sekarang kata ini dipakai untuk mengartikan wajah manusia. Dan akhirnya homo, bahasa Latin yang artinya orang yang dilahirkan di atas bumi. Pada dasarnya manusia adalah makhluk hidup. Manusia yang merupakan bagian dan unit terkecil dari kehidupan sosial, atau manusia sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Manusia merupakan kumpulan dari berbagai individu. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada hakikatnya mereka sebagai makhluk individu. Individu menurut Effendi adalah berasal dari kata in dan divided. Dalam bahasa Inggris, in mengandung pengertian tidak, sedangkan divided artinya terbagi. Jadi individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. Dalam hal ini artinya bahwa manusia sebagai makhluk individu merupakan kesatuan aspek jasmani dan rohani, atau fisik dan psikologis. Apabila kedua aspek tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tersebut tidak dapat dikaitkan sebagai individu. Menurut Nursid Sumadja dalam Effendi, kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi biopsikofisikal atau fisik dan psikis yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapatkan rangsangan dari lingkungan. Dia menyimpulkan bahwa faktor lingkungan atau fenotip ikut berperan dalam membentuk karakteristik yang khas dari seseorang. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Yolanda. Pada Yolanda dipersilakan. Secara normal, setiap manusia memiliki potensi dasar mental yang berkembang dan dapat dikembangkan, yang meliputi 1. Minat, sense of interest. 2. Dorongan ingin tahu, sense of curiosity. 3. Dorongan ingin membuktikan kenyataan, sense of reality. 4. Dorongan ingin menyelidiki, sense of intuitive. 5. Dorongan ingin menemukan sendiri, sense of discovery. Potensi ini berkembang jika adanya rangsangan, wadah, dan suasana kondusif. Jika fenomena sosial di lingkungannya telah tumbuh, potensi mental yang normalnya akan terus berkembang berawal dari potensi-potensi tersebut. Manusia sebagai makhluk individu ingin memenuhi kebutuhan dan kehendaknya masing-masing, ingin merealisasikan dan mengaktualisasikan dirinya. Dalam arti ia memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Setiap individu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan jati dirinya yang berbeda dengan yang lainnya. Tidak ada manusia yang betul-betul ingin menjadi orang lain. Dia tetap ingin menjadi dirinya sendiri sehingga dia selalu sadar akan keindividualitasnya.
Menurut Janti Arbi dan Syahrun, dalam Sadullah menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dirinya, atas pikiran, perasaan, pilihan, dan perilakunya. Orang yang betul-betul manusia adalah orang yang bertanggung jawab penuh. Tidak ada orang lain yang mengambil alih tanggung jawab dalam hidupnya. Kata hatinya adalah kata hatinya sendiri. Secara etimologi, kata kebudayaan dari akar budaya yang berasal dari bahasa Sangkerta. Dari akar kata budi tunggal, jamaknya adalah budaya yang diartikan budi atau akal budi atau pikiran. Setelah mendapat awalan ke dan akhiran an menjadi kebudayaan yang berarti hal ihwal tentang alam pikiran manusia. Adapun istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama arti kebudayaan berasal dari kata kolor. Artinya mengolah atau mengajarkan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu kolor dan kultur. Artinya, sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah alam. Menurut Sir Edward B. Taylor, menggunakan kata kebudayaan untuk menunjuk keseluruhan kompleks dari ide Menurut Sir Edward B. Taylor, menggunakan kata kebudayaan untuk menunjuk keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman historinya. Termasuk di sini ialah pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan serta perilaku lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Robert Law, kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh individu dari masyarakat mencakup kebudayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan, keahlian yang peroleh bukan karena kreativitasnya sendiri, melainkan merupakan warisan masa lampau yang dapat melalui pendidikan formal atau informal. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Yolanda. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Triwinanda. Pada saudari Triwinanda dipersilakan. Menurut Klukon mendefinisikan kebudayaan sebagai total dari cara hidup suatu bangsa, warisan sosial yang diperoleh individu dari grupnya. Gilin beranggapan bahwa kebudayaan terdiri dari kebiasaan-kebiasaan yang terpola dan secara fungsional saling bertautan dengan individu tertentu yang membentuk grup-grup atau kategori sosial tertentu. Sedangkan menurut Ko Jadiningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Kebudayaan tidak diwariskan secara biologis, melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar, dan kebudayaan tersebut diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat dari semua manusia dimanapun berada. Ko Jadiningrat menyusun 7 unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal, berdasarkan pendapat para ahli antropologi. 7 unsur kebudayaan yang dimaksud adalah A. Bahasa, B. Sistem pengetahuan, C. Organisasi sosial, D. Sistem peralatan hidup dan teknologi, E. Sistem mata pencarian uang, F. Sistem religi, Ko Jadiningrat dalam warsi wujud kebudayaan dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. 2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. 3. Wujud kebudayaan berupa benda-benda hasil karya
Ketiga wujud yang telah disebutkan di atas dalam kenyataan kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan arah dan karya manusia. Pikiran dan ide-ide maupun tindakan dan karya manusia menghasilkan benda-benda kebudayaan fisik. Sebaliknya, kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang semakin lama semakin menjauhkan manusia dari lingkungan alamiahnya, sehingga mempengaruhi pola-pola perbuatannya, bahkan juga cara berpikirnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Triwinanda. Dan ini merupakan akhir dari makalah materi pada siang hari ini. Mungkin para audiens ada yang ingin bertanya? Silakan bila ada yang ingin bertanya. Moderator, saya ingin bertanya. Silakan. Tuliskan wujud kebudayaan. Minimal 3 saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh diulangi sekali lagi? Sebutkan wujud kebudayaan. Tulis itu. Sebutkan 3 saja. Terima Wujudnya. kasih. Baiklah, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Saudara Ardi Prasetyo. Kepada Ardi dipersilahkan. Wujud kebudayaan ada 3, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Bagaimana Saudari Anggun Wicahya? Ya, baiklah. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Moderator izin bertanya. Silakan, pada Anggun Prasetyo. Apakah agama merupakan sumber dari kebudayaan? Baiklah, terima kasih. Baiklah, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Saudara Paris Anan. Kepada Paris dipersilahkan. Baiklah, pertanyaannya, apakah agama sumber dari kebudayaan? Untuk hal ini banyak teori-teori ataupun para ilmuwan yang menyatakan beberapa pendapat. Salah satunya yaitu Cohen Jaraningrat. Maaf, saya ulang. Salah satu pendapat menurut Cohen Jaraningrat bahwa unsur-unsur kebudayaan tersebut dapat berubah dan agama merupakan unsur-unsur yang paling sukar untuk berubah. Dengan demikian, agama merupakan gagasan dan karya manusia. Dan dengan pernyataan di atas menyatakan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan. Bagaimana Saudari Anggun Prastiwi? Apakah jawabannya sudah jelas?
Sudah jelas, terima kasih. Baiklah para audiens, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan bila ada yang ingin bertanya kembali. Baiklah, bila tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka akan kami akhiri sesi presentasi pada siang hari ini. Saya sebagai moderator Iki Waliandani mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum menutup presentasi ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas perhatiannya, ya akhiri wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.